Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan materi daya listrik. Nah, soalnya adalah sebuah pemanas air dengan spesifikasi 600 watt 200 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih. Butuh waktu 10 menit. Ya, air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Bila pemanas ini dipasang pada tegangan 400 volt, maka waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah berapa menit? Nah, berarti di sini ada dua keadaan, ya Dek ya. Keadaan yang pertama, ada sebuah pemanas air dioperasikan atau digunakan pada tegangan 200 volt, ya, butuh waktu 10 menit untuk mendidihkan air. Lalu pemanas air yang sama tersebut ya dicopot kemudian dipasang pada tegangan 400 watt. Nah, yang ditanyakan adalah sekarang butuh waktu berapa lama untuk mendidihkan air? Ya, waktu itu simbolnya adalah T. Prinsip penting yang harus kita ingat adalah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air sampai mendidih itu pasti selalu tetap. Ya, kalor itu simbolnya adalah Q. Jadi walaupun di sini ada dua keadaan ya, maka berlaku kalor pada keadaan pertama Q1 pasti sama dengan kalor pada keadaan kedua Q2. Ya, Q1 sama dengan Q2. Lalu kalau kita bicara tentang pemanas air. Pemanas air itu kan fungsinya mengubah energi listrik ya kan menjadi energi kalor. Nah, energi listrik itu simbolnya adalah W. Energi kalor simbolnya adalah Q. Ya kan? Nah, ketika Q1 sama dengan Q2, maka logikanya W1 pasti sama dengan W2. Nah, kita akan gunakan persamaan ini. Ya, Dek ya, untuk menghitung T, untuk menghitung waktu yang diperlukan oleh pemanas air ketika dipasang pada tegangan 400 volt. T-nya itu berapa? Ya, kita akan gunakan persamaan ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan ingat kembali yang namanya daya. Ya, daya itu simbolnya adalah P. Itu kan rumus umumnya adalah P sama dengan W per T. Ya kan? Daya itu merupakan energi dibagi dengan waktu. Energi itu joule, waktu itu sekon. Nah, joule per sekon itulah yang disebut sebagai watt. Nah, makanya satuannya daya itu bisa watt, bisa joule per sekon. Berarti kalau di sini ada W1, maka nanti rumusnya ya P1 dikalikan dengan T1. Kan tinggal dikali silang. Berarti nanti kalau kita tulis, ya Dek ya, ruas kiri W1 jadinya P1 kali T1. Lalu untuk ruas kanan W2 jadinya P2 kali T2. P di sini adalah daya listrik, ya kan, daya yang digunakan oleh pemanas air. Nah, daya listrik sendiri itu rumus umumnya adalah P sama dengan V kali I. Ini rumus dasar. Daya listrik itu merupakan tegangan dikalikan dengan kuat arus yang mengalir, ya. Nah, berhubung di soal ini yang diketahui itu adalah tegangan, ya kan, 200 volt ini kan tegangan. 400 volt ini juga tegangan. Arusnya ini kan tidak diketahui. Berarti arus ini harus kita ubah ya menggunakan bantuan dari hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, arus listrik yang mengalir itu sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Ya kan? Biasanya adik-adik menghafalkan V sama dengan I kali R. Ini kan hukum Ohm. Sehingga I itu sama dengan V per R. Nah, artinya I ini bisa kita ganti dengan V per R. Sehingga P sama dengan V kali V, berarti V kuadrat, ya kan? Dibagi dengan R. Nah, kita akan gunakan rumus ini. Ya, kita masukkan ke persamaan semula. P1. Nah, berarti nanti rumusnya adalah V1 kuadrat dibagi dengan R. Ya, tinggal dikalikan dengan T1. Lalu P2. Maka rumusnya adalah V2 kuadrat dibagi dengan R dikalikan dengan T2. Nah, ini R-nya kan sama, ya kan? R itu hambatan. Hambatan pemanas air selama pemanas airnya tidak diganti, ya jenisnya tetap, pasti hambatannya juga akan sama. Sehingga R yang di ruas kiri ini bisa kita coret dengan R yang di ruas kanan. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, V1-nya sama dengan 200 volt. Nah, langsung aja kita masukkan ya. 200 kuadrat berarti tinggal ditulis saja 200 kali 200. Lalu dikalikan dengan T1. T1-nya diketahui 10 menit. Ya, biarkan satuannya nanti dalam menit, ya. Kemudian V2 kuadrat. V2-nya kan 400, berarti di sini 400 kali 400, ya.
dikalikan dengan T2. Nah, tugas kita adalah menghitung T2. Tinggal kita coret-coret ya, kita sederhanakan nolnya dulu. Berarti kalau ruas kiri nolnya dicoret 2, ruas kanan nolnya juga dicoret 2, ya kan? Ruas kiri nolnya dicoret 2 lagi, yang ruas kanan juga dicoret 2 lagi. Gampang, ya kan? Lalu 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, berarti bisa dicoret dengan yang ini. Jadi 2-nya dicoret, 4-nya sekarang dicoret. Ya, ruas kiri 10, ruas kanan tinggal 4 kali T2, ya kan? Berarti T2 sama dengan berapa? Ya sama dengan 10/4. 10/4 sama dengan 2,5. 2,5 apa? 2,5 menit. Nah, berarti untuk soal kita kali ini jawaban yang benar adalah yang A. Ya, butuh waktu 2,5 menit untuk mendidihkan air. Baik, semoga video ini bermanfaat. Ya, terima kasih telah menyaksikan pembahasan soal ini hingga selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.